Guargam. Jadi guargam ini adalah salah satu eksudat gam. Eksudat gam. Ya ini loh eksudat. Jadi keluar dari apa namanya gam alami ya. Adalah produk dari alam yang dari alam maupun meningkatkan viskuositas secara drastis pada sebuah larutan, bahkan dalam konsentrasi yang sangat sedikit ya. Nah, industri makanan dalam industri makanan digunakan sebagai bahan pengental, emulsi, dan stabil. Di industri lain bisa digunakan sebagai perekat, eksipien. Eksipien itu apa ya? Eksipien itu semacam coating di obat. Ya. Eksipien di obat. Pencegah pembentuk kristal, penjernih industri bir, pembuat kapsul, dan sebagainya. Nah ini guargam ini banyak ditemukan sebagai getah. Ya ini guargam ini getah. Ya. Pada tanaman berkayu dan kulit biji. Nomor E tertentu ya. Sebetulnya golongannya dari guargam ini, gamnya ini ada macam-macam, ada teragakan, ada guargam, arabigam, kan macam itu. Nah, guargam ini berasal dari biji tanaman kacang guar atau guargam yang merupakan anggota keluarga Leguminosae ya. Ini utamanya di India, Pakistan, Australia, Amerika, Afrika. India ya ini yang banyak ini. Paling banyak di sana guargam. Industri guargam dikembangkan pada tahun 1940 sampai 1950 ya di AS. Yang paling banyak dari India. Guargam. Guargam memiliki kemampuan menahan suhu 80 derajat Celcius selama 5 menit. Ya. Turunan guargam menunjukkan stabilitas di lingkungan bersuhu dan pH tinggi. Guargam terhidrasi dengan cukup cepat dalam air dingin untuk memberikan pseudoplastic behavior ya. Pseudoplastic behavior ini kalau Anda belajar di reologi di kimia fisik pangan, nah, ya kimia fisik pangan itu pseudoplastik yang kental dari umumnya, viskositas geser yang rendah yang lebih besar daripada hidrokolit yang lain. Kemudian proses pembuatan, nah ini guar kacang diperoleh dengan alami memisahkan secara mekanik dari biji tanaman. Pengolahan yang dilakukan meliputi pemisahan secara mekanik terhadap kulit biji, lalu lembaganya dibuang. Terakhir endosperma yang mengandung gam digiling menjadi tepung halus. Tergantung pada persyaratan produk akhir, berbagai teknik pemrosesan digunakan. Ya, produksi komersial guargam ini biasanya menggunakan pemanggangan, kemudian pengayakan, pemolesan. Ya. Ini prosesnya. Nah, ini proses ininya apa namanya? Proses prosesnya. Jadi splitting, kemudian dihasking, guar split, milling. Setelah dikeluarkan, kemudian digiling, kemudian di packaging atau bisa bisa langsung di sini. Bisa juga kalau dilarutkan, filtrasi, insoluble partnya dibuang, alkohol, precipitation, difiltrasi, di drying, milling, packaging. Ini lebih murni, di clarified guargam. Jadi kalau di sini kan seed-nya semacam ini. Kemudian protein, kemudian milk dibuang.
kemudian dia split, kemudian kalau sudah di refine split, kemudian guar mill, kemudian pulverize guar gum powder, ya pulverize guar gum powder, ya ada dua macam gambarnya. Komposisi dan struktur guar gum terutama tadi dari polisakarida ya otomatis ya. BM ya berat molekul tinggi dari glukomanan, galaktomanan ya kalau yang ini, yang merupakan lantai linear ikatan dari 1 sampai 4 beta demanopiranosil ya, yang terhubung dengan 1,6 yang terhubung dengan residu alfa D galaktopiranosil sebagai rantai sampai. Komposisinya ini guar gum galaktomanan itu 75 sampai 85. Moisture, protein, fiber sama es ya, kadar abu. Jadi galaktomanan ini yang memang kita, ini struktur kimianya. Ini kan beta demanopyranus backbone ya. Sama galaktos. Alhamdulillah. Guar gum merupakan polisakarida dengan salah satu bobot molekul yang tertinggi ya dari semua polimer yang larut dalam air. Salah satu yang tertinggi. Publikasi awal merupakan bahwa BM rata-rata yaitu tergantung metode apa yang digunakan, tapi biasanya sekitar 0,25 sampai 5 juta ya berat BM-nya. Tetapi hasil yang lebih baru diperoleh kromatografi exclusion kromatografi menunjukkan bahwa BM-nya itu adalah sekitar 10 pangkat 6 hingga 2 kali 10 pangkat 6. Nah ini yang penting, suatu psikokimia guar gum melarut dalam polar dan membentuk ikatan hidrogen yang kuat. Secara umum, laju perlutan guar gum dan pengembangan viskositas akan meningkat sejajar dengan pengecilan ukuran. Partikel, penurunan pH dan peningkatan suhu. Laju hidrasi akan berkurang dengan adanya garam terlarut dan agen pengikat lain seperti sukrus. Larutan guar gum memiliki ciri, ya ini kalau di reologi lagi-lagi, ya pseudoplastik, ya maksudnya adalah di mana viskositas larutan akan semakin menurun, pseudoplastik behavior ini, seiring dengan shear stress, ya. Kalau dilatan ini kan justru malah semakin naik dengan shear yang di shearing, itu viskositasnya itu kalau pseudoplastik ini akan menurun. Nah, Newtonian mau di shearing apapun, ya dia akan tetap datar gini aja. Memiliki kemampuan hidrasi yang cepat dalam air dingin untuk menghasilkan larutan. Ya. Kemudian membentuk dispersi kental. Ya, larutan thixotropis behavior. Thixotropis ada kemacam. Ini kemudian turunnya seperti ini. Kalau di ini kayaknya perlu diperkecil. Membentuk dispersi kental jika terhidrasi menyeluruh. Ya. Kemudian ya ini memiliki kemampuan hidrasi yang lebih cepat dalam air dingin untuk menghasilkan larutan dengan viskositas tinggi. Kemudian laju hidrasi. Guar gum terhidrasi dengan membentuk viskositas ketika dilarutkan dalam air pada suhu ruang. Secara umum, setengah bagian viskositas yang ingin dicapai terbentuk selama kisaran waktu 10-15 menit dan akan terbentuk seutuhnya pada kisaran waktu 1 jam tanpa proses pemanasan. Ikatan hidrogen akan terbentuk karena terdapat gugus hidroksil pada molekul guar gum. Suhu, ya mempengaruhi suhu. Bentar ya, ada dulu ya.
Suhu. Guargam solution reach maximum viscosity much faster when prepared at higher temperature than lower temperature. Jadi viskositasnya akan bagus kalau ketika di mudah viscous kalau di prepare suhu tinggi. Ya, tapi kalau terlalu tinggi juga nggak bagus juga nih. Degradative effect. Nah, suhu optimumnya itu sekitar 25 sampai 40 untuk dispersi. Kemudian konsentrasi. Ya, ini faktor-faktor yang mempengaruhi ya. Mempengaruhi rasio viskositas dan hidrasi. Konsentrasi. Ya, most food application is recommended at below at 1% ya, supaya bagus. Solution viscosity increase proportional with increase or Guargam otomatis ya. Jadi kalau semakin tinggi semakin besar. Semakin tinggi konsentrasinya viskositasnya juga semakin besar. Nah, pH galactomanan are acidic sensitive. Jadi kalau loose viscosity kalau sekitar viskositasnya jadi ya nggak kental lagi kalau pH value pH-nya di bawah 3,5. Apalagi kalau suhunya ditingkatkan. Aplikasi Guargam. Ini ada macam-macam. Fungsi ini capati, ini bread, fried product, yogurt, cake, banyak banget ya aplikasinya. Dose level adalah 0,75, 0,5, 0,2% ya 1% ya rata-rata ya yang umum. Nah fungsinya ada softness, ada all optic reduction ya. Kalau fried product dikasih Guargam bisa mengurangi penggunaan oil ya. Kemudian texture improver kalau di yogurt, di cake fat replacer ya. Jadi bisa sebagai pengganti lemak ya. Ya fat replacer itu kan ada macam-macam. Salah satunya adalah polisakarida ini. Polisakarida beberapa macam polisakarida. Tadi yang konjak itu juga konjak atau porang itu juga bisa sebagai fat replacer. Bisa juga firmness ya. Kemudian softness, kalau sosis, pasta, texture improver, es krim, smaller ice crystal, ya ini. Jadi kalau Anda bikin es krim, kuncinya itu memang sebetulnya kalau es krim yang premium biasanya itu adalah gabungan dari berbagai macam hidrokoloid. Salah satunya ini Guargam, bisa kadang juga bisa pakai gelatin ya. Yang saya tahu ada macam-macam itu. Jadi digabung. Itu formulasi yang tepat, kita pakai optimasi nanti kita bisa mouthfeel-nya itu jadi bagus. Termasuk ini kalau kita mau kristal es itu yang paling bagus, smaller kita pakai ini Guargam bisa. Dough improver kalau di produk-produk bakery ya, produk-produk yang dipanggang. Kemudian kalau tomato kecap konsistensi improver, serum loss reduction. Kemudian es krim ya, kulit es krim dilihat dari viskositas, overrun, dan kecepatan meleleh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penambahan Guargam memberi kontribusi stabil pada viskositas dan stabilitas busa es krim. Memiliki kekuatan dan efektivitas yang sama dalam kualitas fisik es krim instan. Namun konsentrasi optimum adalah 0,6% dari penambahan Guargam dengan viskositas 1 ini CPS, overrun 102,36 dan kecepatan meleleh 46,48. Ini. Jadi
Nah ini, mengapa harus guargam pada es krim? Nah ini, guargam. Terjadi penggabungan atau ikatan silang rantai polimer pada campuran es krim sehingga terbentuk suatu jala 3 dimensi, three-dimensional network. Tidak terjadi deformasi bentuk es krim secara signifikan dari perlakuan etching, mempertahankan kualitas es krim dari segi tekstur. Ya, ini lebih bagus dibandingkan dengan bahan yang lain ya. Ini kalau kita bandingkan, ini adalah hydroxypropylated starch, itu semacam ini ya viskositasnya. Nah ini kemudian before sama after aging itu kan ya cenderung sama ya. Sekitar segini 97 sampai 92. Kemudian semacam itu 97 guargam. Kemudian globula tampak besar menunjukkan viskositas yang baik pada sistem es krim. Ya. Globulanya ini, globula lemak. Kemudian overrun guargam 102,36. Overrun adalah pengembangan volume karena pengadukan saat pembekuan. Overrun kurang dari 30 berarti es krimnya keras. Overrun lebih dari 140 es krimnya terlalu lunak. Ya, jadi ini pas ini 102 di antara 30 sampai 140. Menunjukkan kemampuan pembuihan ya, dan kemantapan buih yang berkaitan dengan penurunan tekanan permukaan. Aplikasi non-pangan guargam contohnya di farmasi. Dalam farmasi guargam dengan bentuk padat sebagai pengikat disintegrasi dan sebagai polimer dalam sistem pengiriman obat. Drug delivery. Pengiriman maksudnya adalah jadi sebagai semacam coating gitu. Guargam terdiri dari polisakarida dengan BM berat molekul 50.000 sampai 8 juta yang terdiri dari galaktomanan dengan rasio manus galaktus itu 2:1. Nah ini contohnya adalah ini iron oxide nanopartikel. Iron oxide kemudian core cell nanopartikel plus dexorubisin HCl. Jadi nanti akan ada pengikatan semacam ini. Nah ini bisa diinjeksi ya hidrogel. Jadi nanopartikel magnetik stabil dapat disuntikkan dalam sistem hidrogel sebagai alternatif pelepasan obat alternatif drug delivery maksudnya jangka panjang, long term dan untuk diagnos untuk pasien kanker. Sistem hidrogel dapat diinjeksikan adalah terdiri dari AGG sebagai polimer yang dapat terurai dan agen pembentuk gel. Gel yang kuat dibentuk pada reaksi antara ini dan molekul air pada suhu 37 derajat Celcius. Sistem hidrogel injeksi termoresponsif ini yang disiapkan menunjukkan aplikasi yang potensial dalam drug delivery berkelanjutan untuk perlawanan tumor padat. Dalam farmasi penggunaan polimer dapat dimanfaatkan tetapi pada saat yang sama dapat terbukti berbahaya. Ya. Makanya harus ada uji toksisitas ya, uji coba. Nah, tujuannya adalah untuk polimer yang dari kimia itu ada toksisitas. Nah, polimer yang dari alam seperti guargam dapat menjadi salah satu kandidat. Ya. Karena dia biokompatibel, kemudian biodegradable, kan semacam itu. Nah ini, jadi guargam sepenuhnya terdegradasi di usus besar ya. Oleh Clostridium butyrhizum, menurunkan kolesterol, ya berbahaya pada hewan diketahui pada konsentrasi sangat tinggi. Ya.
Ya, tapi itu cuma sembelit. Dan peningkatan penyakit kardiovaskular. Tapi kan kita nggak pernah pakai setinggi ini 10 sampai 15%. Paling kita 1% ya seperti yang tadi. Ini present market price ya. Wargam itu adalah retail price 7,99 contoh. Nah, ini kalau sekarang di marketplace juga banyak. Saya kira itu untuk Guargam. Jadi Guargam ini adalah salah satu gam yang polisakarida.